Kalau di YouTube, Santai aja ngobrolin yang lain. Cuma di YouTube. Oke, nggak apa-apa ya. Ngobrol Ya teman-teman ya. ngobrol keadaan alam dulu deh tuh. Alam kayaknya nih beberapa bagian wilayah tertentu mesti waspada. Ya, ada getaran-getaran besar. Ya, pokoknya waspada aja di beberapa daerah khususnya yang dekat-dekat pantai. Tuh. Kemudian banjir juga sih kayaknya masih akan terjadi lagi nih. Kudu waspada nih. Iya. Bahkan BMKG sendiri, info dari istri saya tuh, BMKG sendiri masih update sampai dengan 19 Maret. Tapi intinya waspadalah, karena gini, setelah kejadian kemarin gerhana ya, gerhana itu kan fenomena alam kan ya, gerhana matahari, gerhana bulan itu kan fenomena alam, itu kan dari langit gitu ya. Nah yang dari buminya merespon gunung meletus, ada 4 ya, ada Lewotobi, Merapi, terus apalagi tuh Semeru ya, Mahameru. Iya. Ini yang itu timur, Gunung Raung. Nah, saya nggak tahu nih, kan katanya nih, kata orang ya, kata pendahulu lah ya, sesepuh dulu itu kan katanya kemunculannya itu dibarengi dengan meletusnya 7 gunung di tempat yang berbeda-beda tapi bersamaan itu bisa bersamaan dalam satu waktu yang sama, bisa dalam satu hari yang sama, 1 minggu yang sama, 1 bulan yang sama, atau mungkin 1 tahun yang sama, Allah alam. Kan gitu ya, itu kan siloka. Jadi kalau sekarang itu kan baru 4 nih, itu pun di Indonesia. Di luar juga kalau nggak salah di mana tuh, di Guatemala apa ya, nah itu, atau di mana itu kan meletus itu yang sampai kemungkinan kota itu akan kerendam gitu. Itu di luar negeri gitu. Makanya kalau ngelihat fenomena kejadian semesta ini sebenarnya kan respon dari mereka itu kan alam semesta ini, balik lagi ya, dulu Tuhan itu menciptakan makhluk pertama itu kan Ahmad, cahaya di atas cahaya ya, nurin ala nurun gitu, nurun ala nurin gitu. Jadi baru setelah itu tuh, setelah diciptakan cahaya itu yang disebut Ahmad itu, baru dari percikan atau pancaran cahayanya itu terciptalah alam semesta, ya kan, terciptalah manusia ya, ruh manusia segala macam. Jadi ruh manusia itu semua umurnya sama sebetulnya, semua umur ruh manusia itu sama. Hanya saja mereka dilahirkan itu di waktu yang berbeda, tetapi ada ruh pilihan ya, di antara sekian miliar ruh yang Allah ciptakan ya, umurnya sama kurang lebih, itu ada ruh pilihan lah, itulah ruh yang diperjalankan. Ada yang dari masa ke masa diperjalankan ya, ada juga yang dia hanya diperjalankan di akhir zaman saja atau di waktu tertentu saja gitu. Yang intinya ada istilah ini orang dalamnya tua gitu kan. Nah itu tuh maksudnya kenapa tua, karena dia kalau dibahasa, kalau mohon maaf ya, kalau di Muslim itu, di Islam itu tidak ada istilah reinkarnasi sebetulnya. Jadi ada istilahnya dihidupkan kembali, itu ditugaskan kembali, itu pun tidak semua, hanya yang memang ditugaskan atau punya tugas dari ilahi. Jadi nggak semua orang itu mengalami itu, makanya di Islam tidak mengakui reinkarnasi, tapi ada ruh tertentu, ruh sepanjang masa gitu, itu berjalan terus ya, sebagaimana Sayyidina Ahmad pun sama begitu, di akhir zaman itu akan dimunculkan. Nah jadi balik lagi ke masalah alam semesta, karena alam semesta ini bagian dari pancaran cahayanya Ahmad ya, maka ketika sang rajanya akan turun ya, mereka merespon dengan apa? Ledakan.
Bahkan saya kemarin bikin VT ya di TikTok saya, itu udah lama lah. Setiap sosok ini ya, entah di mana nih orangnya. Setiap sosok ini misalkan melewati katakan Pulau Jawa, sudah dilewati, itu gunung meletus, Mas. Terus nanti lewat lagi, ngelewatin gunung, gunung meletus lagi. Lewatin lagi, meletus lagi. Meletusnya itu bukan berarti meledak yang apa ya, yang luar biasa ya. Cuman status siaga paling lah, nggak nyampe yang apa namanya status awas itu. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk mereka menyambut, alam semesta itu menyambut datangnya sosok tersebut itu lewat gitu. Itu pasti nggak mungkin, apalagi beliau dimunculkan oleh Tuhan gitu ya. Udah waktunya muncul. Oh, itu benar-benar alam semesta itu benar-benar menggeliat karena saking bahagianya gitu loh. Padahal semesta itu bahagia. Bahagia artinya itu ya, kita gimana kalau bahagia? Kalau gembira gimana? Ya. Wah, sampai ada yang lompat-lompat ya nggak? Lah bayangin kalau alam semesta ini lompat-lompat kayak apa gitu loh. Itu ibaratnya gitu, euforianya mereka tuh gitu. Jadi meledak gitu kan. Nah, balik lagi itu sudah sunatullah, udah ketetapan Tuhan. Ya, walaupun di daerah itu ada seorang wali ya atau seorang kekasih Tuhan, tetap ketika memang sudah ketetapan ya, maka gempa ya gempa aja walaupun ada kekasih Tuhan di situ. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau bicara alam semesta saat ini ya, saya nggak bisa ngomong banyak ya. Yang jelas tetap kita ingat aja petuah dari Sang Pamomong Pulau Jawa, Eyang Semar, yang konon Semar itu dari sejak si sosok itu lahir itu sudah mendampingi. Nah, jadi kita ikutin aja petuah-petuah bijak, eling dan waspada gitu. Elingnya ya kita selalu ingat bahwa kita ini adalah manusia, kita ini makhluk Tuhan yang paling seksi gitu. Ingatnya gitu aja. Kita adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. Iya, kalau jin kan nggak seksi, Mas. Jin nggak lengkap. Hidungnya udah sempurna, hidungnya nggak ada. Udah cantik, matanya satu. Udah cantik lagi, kupingnya satu. Kan gitu. Nah, makanya manusia itu makhluk Tuhan paling seksi. Kan ada lagunya ya. Iya. Ya, sementara itu dulu dari saya. Silakan, monggo. Bang Michael, silakan. Bang Michael, bagaimana nih pendapat Bang Michael nih terkait dengan alam semesta ini? Ya, setuju sih sama tadi Kang Jo ya. Jadi ya mungkin sedikit menambahkan aja, mungkin ya emang sekarang nih bahasanya alam sudah mulai apa ya kita bilang ya, sudah mulai akan kita bilang bergerak sesuai dengan alur daripada Sang Maha Kuasa gitu. Jadi bahasanya ya kita juga harus lebih banyak apa kita bilang ya, banyak berserah, banyak berdoa ya, maksudnya biar alam ini juga mulai bahasanya bisa lebih tenang lah, bisa jangan sampai bencana-bencana besar itu maksudnya dampaknya jangan terlalu besar lah buat orang-orang gitu. Takutnya khawatirnya alam itu bergeraknya tidak akan punya rem lah bahasanya gitu, takutnya itu aja sih. Jadi kitanya maksudnya sebagai manusia bisa mungkin lakuin banyak hal-hal baik gitu sih, biar alam semestanya juga nggak terlalu bergemuruh lah bahasanya seperti itu. Lagi rame-rame Kang Surya. Ini utun mengana. Iya, ini biasa di pinggir jalan. Lanjut aja, lanjut. Iya. Santai aja, santai. Ya karena emang waktunya udah tiba sih. Jalan. Waktunya udah tiba. Jadi emang apa ya? Wih, rame ya. Lagi pada kemana tuh Kang? Itu baru pulang dadarusan. Oh. Ya intinya sih ya kalau dari saya sih itu ya. Maksudnya yang penting apa ya, kita terus apa ya, jalanin aja lah intinya gitu, berserah aja, baik berserah. Tapi nggak usah khawatir kalau kita emang niatnya baik,
pasti ya maksudnya marah bahaya itu akan terhindar lah, nggak mungkin kita inilah. Kayak contoh saya waktu itu bulan apa ya, saya bulan eh, Desember saya ke Merapi. Itu waktu itu lagi siaga waktu itu. Jadi bahasanya kalau emang bahasanya ibarat kata kan lagi siaga, ya orang gila mana yang mau ke sana gitu kayak Kang. Tapi saya datang gitu kan. Terus teman saya bilang, kamu kok gila ya? Saya bilang bukan gila. Kalau bagi saya kalau emang udah waktunya ya kita mau bersembunyi dimanapun juga ya tetap aja gitu Kang. Maksudnya kita nggak akan bisa lari daripada takdir lah bahasa gitu. Mau kita ya lari sembunyi atau apapun. Tapi kalau emang belum waktunya ya kita mau berdiri di pinggir jurang juga nggak akan kemana-mana gitu kan. Ya yang penting niatan kita aja gitu. Malam Kang, 2 biji saya sama Kang Prabu Gusti. Malam. Iya. Itu ya, sangat luar biasa. Nah, ini proses perjalanan spiritual yang Kang Michael ya? Michael, iya Michael. Ini Michael itu diawali dari apa itu? Saya dulu gini Kang, saya Proses anehnya tuh perjalanan. saya dari kecil tuh saya pindah ke Lampung Kang. Jadi lahir di Jakarta, umur 13 tahun ke Lampung, lalu saya itu kuliah manajemen sumber daya manusia Kang. Tapi kerjanya saya di gunung Kang, aneh nggak Kang? Nah, gunung-gunung itu selalu gunung-gunung keramat Kang, gitu. Terus saya pernah kerja di Pelabuhan Ratu, dapat kerjaan, sampai akhirnya juga ketemu Bunda Ratu gitu. Jadi kayak saya tuh dikerja tapi jadi kerja untuk cari makan tapi dapat sekalian tirakat gitu bahasa gitu sih Kang. Sampai sekarang lah bahasa gitu. Jadi anehnya saya lulusan ekonomi tapi kerjanya di tambang gitu. Tambangnya tuh di gunung-gunung gitu Kang. Jadi udah muter satu Indonesia lah. Pengeboran, Kenapa? pengeboran atau gimana ini? Saya dulu kerja di ini apa buat sales pengeboran sama crusher Mas, penghancuran. Jadi kayak crusher, mesin penghancur batu tuh yang buat gunung-gunung quarry, buat batu split gitu. Terus udah gitu ya apa ya sampai ya saya mulai perjalanan saya tuh di COVID sih Kang. Jadi kayak banyak hal-hal yang saya nggak tahu jadi tahu gitu Kang gitu. Jadi dari situ saya akhirnya belajar. Misalnya gini, saya nyentuh Kang Surya nih, padahal saya nggak belajar apa-apa Kang, nggak baca mantra apa-apa, tapi kok ada sesuatu hal yang aneh gitu, tiba-tiba bisa begini begitu. Nah di situ, tapi saya mulai sadarnya tuh tahun 2024 Kang, gitu. Saya baru menerima untuk menjalani, karena selama ini kan bagi saya ini keanehan aja gitu, keanehan yang tanda kutip saya jalanin tapi saya nggak mau menerima gitu bahasanya apa yang saya jalanin karena nggak masuk akal gitu Kang. Gitu sampai Akang bayangin aja saya sampai dibayarin ke kamar 308 Kang. Jadi kerja di kebun teh ujung-ujungnya ketemu Bunda Ratu kan nggak masuk akal Kang. Sampai saya kemarin misalnya saya ke Solo gitu Kang. Itu juga gitu, tiba-tiba bisa ke Semarang. Tiba-tiba ke makam Sunan Kalijaga gitu. Jadi kayak nggak masuk akal lah pokoknya perjalanannya aneh-aneh Kang. Bisa saya nanti nih tiba-tiba belum bisa ke Kebumen nih, misalnya udah waktunya nih saya bisa ke Kebumen gitu Kang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba misalnya ada yang aneh deh, pokoknya tiba-tiba bisa entah saya dapat tiket, tiba-tiba tiketnya udah ada, tiba-tiba saya dapat kerjaan di daerah sana, atau ketemu Kang Surya atau ketemu Kang Jo gitu, kayak nggak masuk akal selalu gitu. Tapi saya tahu itu emang bagian dari perjalanan, tapi kalau orang awam yang nggak paham masih bilangnya aneh gitu. Tapi ya saya jalanin aja gitu. Oke. Karena ujiannya banyak hal yang aneh Kang gitu. Sampai saya dulu pernah apa Kang intinya pernah secara nggak langsung saya ngobatin orang lah sampai banyak orang gitu, tapi saya akhirnya ya sempat dimarahin juga gitu. Jadi kayak arahnya bukan ke sana, arahnya ada yang lain, tapi itu jadi perjalanan saya lah. Makanya saya suka ketemu nih orang-orang mungkin dukun sampai kayak apa ya mungkin ulama atau apapun itu, atau mungkin pendeta atau bante atau biksu atau suhu atau apapun itu, saya bilang sama mereka dasarnya cuma satu, saya bilang kalian bolehlah maksudnya punya profesi seperti itu, tapi satu intinya jangan bohongin orang gitu saya bilang. Jadi saya aja bahasa gini, saya mungkin tampang saya selalu bahagia Kang kelihatannya, tapi kan mereka nggak tahu perjalanan saya gimana gitu kan. Saya bilang sama mereka gini, ya jelek-jeleknya saya nggak kayak mereka gitu. Saya
apa ya, pernah kayak mereka tapi saya jujur aja gitu Kang, walaupun nggak punya uang pun saya jujur aja, daripada saya bohongin orang, saya nggak mau. Padahal kesempatan tuh besar Kang, besar banget, tapi saya nggak mau. Bahkan saya pernah nih ke tempatnya, misalnya ke Kang Surya nih, tiba-tiba ketemu gurunya nih, terus gurunya misalnya ngomong baik lah tentang saya, tapi saya nggak mau tuh bohongin Kang Surya, saya nggak mau. Jadi biarkan waktu yang ngejawab, biarkan kenyataan yang menjawab. Jadi saya nggak mau kayak, wah ini Kang Michael misalnya begini-begini gini misalnya. Tapi saya nggak mau juga Kang, walaupun biasanya saya bohongin Kang Surya gitu. Jadi di saat itu, padahal saya di atas angin, saya nggak mau Kang gitu. Lebih baik saya susah lah daripada saya bohongin apa orang, saya nggak mau. Makanya saya bilang ke teman-teman yang punya kelebihan, punya anugerah, saya bilang kalian apa ya, boleh eh, boleh apa kita bilangnya, boleh ngapain aja lah, tapi jangan pakai anugerah itu untuk ngebohongin orang, itu bahaya saya bilang gitu.